Selamat datang di SD Negeri 25 Melabu. SD Negeri 25 Melabu merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sekolah dasar yang memiliki 8 rombongan belajar ini telah menerapkan kurikulum merdeka dimulai pada tahun ajaran 2024-2025. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang memiliki beberapa prinsip utama. Di antaranya adalah prinsip yang berpusat pada peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menyadari akan prinsip-prinsip ini, sebagai seorang pendidik, penting bagi saya untuk mengetahui kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik di kelas yang saya ampu. Dalam hal ini, di awal pertemuan pada tahun ajaran, saya memberikan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif di awal pertemuan untuk melihat kebutuhan, gaya, serta minat belajar peserta didik. Mengetahui adanya kelemahan dalam minat dan motivasi belajar peserta didik, maka saya melakukan beberapa strategi pembelajaran yang saya harap dapat meningkatkan minat, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Setelah melakukan diskusi dengan sesama rekan guru dan kepala sekolah, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan modal pembelajaran Game-Based Learning atau GBL. Game-based learning adalah modal pembelajaran yang memanfaatkan permainan atau elemen-elemen permainan yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran. Modal pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi peserta didik dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu saya perhatikan dalam menerapkan strategi pembelajaran ini. Yang pertama, bagaimana saya bisa memfasilitasi peserta didik sebagai generasi alfa yang hidup di era teknologi yang semakin canggih. Dan yang kedua, bagaimana cara saya bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan mendalam tetapi menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anawiska SPD, guru kelas 5 di SD Negeri 25. Hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru untuk melihat inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Yuk ikuti keseruannya. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan saat ini adalah inovasi pembelajaran berbasis game Clash of Champions dan pemanfaatan teknologi multimedia pembelajaran interaktif atau MPI untuk meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Dalam inovasi ini, saya menerapkan model pembelajaran berbasis games dengan mengadopsi inspirasi dari games Clash of Champions dari ruang guru. Clash of Champions atau yang biasa disebut COC merupakan serial web realitas permainan Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan Ruang Guru. Dalam acara ini akan diadu kecerdasan dari puluhan mahasiswa dari universitas ternama di Indonesia maupun di luar negeri. Acara ini ditayangkan perdana melalui layanan streaming sejak 29 Juni 2024. Clash of Champions bukan hanya sekedar game biasa yang hanya sekedar untuk membuat peserta didik gembira. Akan tetapi, game ini saya modifikasi untuk membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan mereka dapat memahami materi pembelajaran langsung dalam kegiatan permainan tersebut. Dalam kegiatan inovasi pembelajaran ini, saya memanfaatkan teknologi dengan mendesain dan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif MPI. MPI adalah sistem pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. MPI ini saya desain melalui web Canva. Ada beberapa jenis media yang saya integrasikan dalam MPI ini, yaitu WordWall dan YouTube. Ada 3 fase permainan dalam kegiatan pembelajaran kali ini,
Yang pertama, fase memorize. Yang kedua, fase recall. Dan yang ketiga, fase examine. Tentang di Clash of Champions, ada 3 fase dalam tantangan ini. Fase pertama, memorize. Fase kedua, recall. Dan fase ketiga, examine. Selamat datang di fase memorize. Pada fase ini, kamu akan berupaya membaca, memahami, dan mengingat materi istimewa. Pada fase memorize, peserta didik diminta untuk memperhatikan video materi tentang rantai makanan yang ditayangkan melalui media MPI. Kakak mau makan belalang. Setelah itu, peserta didik diminta untuk membaca dan mengingat serta menghafalkan poin-poin penting dari materi rantai makanan yang sedang dipelajari. Selamat datang di fase itu. Pada fase ini, kamu akan menuliskan pemahamanmu pada LKPD dan guru bagian. Setelah itu, kamu akan memutar spin untuk menentukan kelompokmu, lalu maju ke fase berikutnya. Fase kedua pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah fase recall, di mana peserta didik diminta untuk mengisi LKPD. Pengisian LKPD ini bertujuan untuk agar peserta didik mampu mengingat kembali dan mengungkapkan pemahaman yang mereka dapatkan dari materi rantai makanan. Setelah peserta didik mengerjakan tugas LKPD-nya, selanjutnya peserta didik akan dibagikan ke dalam beberapa kelompok. Peserta didik akan memutar spin melalui media MPI. Selamat datang di fase aktif, yaitu fase examine. Pada fase ini, kalian pada setiap kelompok akan menguji ingatan dan membuktikan pemahaman kalian melalui kuis rantai makanan. Pada fase terakhir, fase examine ini, peserta didik bermain kuis tentang rantai makanan. Setiap kelompok memiliki kesempatan untuk bermain. Banyak cara untuk membuat peserta didik menjadi tertawa dan banyak permainan yang bisa membuat peserta didik menjadi senang. Namun, permainan yang dapat merangkai seluruh kegiatan pembelajaran dan bisa meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik itu perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Nama saya Muhammad Abdul. Menurut saya permainan tadi sangat seru. Biasanya saya cuma bisa nonton COC YouTube. Sekarang saya bisa merasakan, saya bisa belajar seperti sedang ikut COC. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam. Saya merasa pelajaran tadi dirasa lagi bermain COC betulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayana Khairat, siswa dari 5B. Menurut saya media MPI tadi semakin menambah pemahaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Darmarika SPDGM, rekan sejawat dari Ibu Ana SD 20 Melayu.
Menurut saya, inovasi pembelajaran berbasis STEAM, Class of Intelligence, dan pemanfaatan media NTI yang dilakukan oleh Ana sangat menginspirasi. Inovasi ini membuat peserta didik tertantang untuk belajar, sehingga berhasil meningkatkan minat belajar peserta didik. Demikian inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Semoga sedikit dapat menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru. Salam hebat bagi Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.